Kan gitu. Kalau misalnya Yesus orang Kristen ya boleh gitu. Artinya Yesus menyembah Tuhan yang lain yang membuat dia masuk di sorga. Nah, tapi posisinya kan Yesus Tuhan di sini. Orang Kristennya mana gitu. Itu harusnya yang kalau memang Kristen bener ya, harusnya sudah ada tuh satu orang Kristen aja yang sudah selamat ada di sorga. Kalau nggak ada ya gagal keselamatannya, bre, gagal serius, kalah oleh Islam. Janji harus dibarengi dengan bukti. Jangan entar besok harus sekarang gitu. Oke lah, itu aja bre, thank you, lanjut. Seru ini teman-teman, seru. Nah, saya bertugas jawab syubhat tentang Islamnya ya. Baik, tunggu saya. Oh, yang di Trillshare Comment Center. Di Quest Chris, jangan sampai give gua kalah sama Akhi Yusuf Ikhwan. Itu sudah. Lanjut. Ente bakalan menang lah ente bang. Baik teman-teman semuanya, saya tadi mencatat beberapa hal yang disampaikan oleh Eker Saugo dan oleh Arif Gulo. Ya teman-teman, salah satunya yang saya catatkan ini ya. Kata Arif, tidak ada yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup di muka bumi ini. Bah, ini ya memang teman-teman doktrinnya terlalu kuat gitu ya. Teman-teman semuanya, saya akan buktikan dulu satu persatu ya. Akan saya bukakan ayat bahwa Nabi Muhammad adalah kebenaran, jalan dan hidup ya. Baik, pertama-tama kita ambil dulu Quran surah Al-An'am ya teman-teman. Al-An'am ayat 153. Apa yang dikatakan di sini? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sungguh ya, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ya. Oke? Jadi Nabi Muhammad adalah jalan yang lurus. Nah, baik, lagi kita buka di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku ya. Jadi pertama udah kita dapat Nabi Muhammad itu jalan. Yang kedua teman-teman, apakah Nabi Muhammad kebenaran? Quran surah Muhammad ayat 2 ya kawan-kawan. Kita baca nih di bagian ini nih ya. Nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Ya, apa yang dikatakan di situ? Apa yang diturunkan kepada Nabi ya, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah apa? Kebenaran dari Tuhan ya. Oke? Nih, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad kebenaran dari Tuhan mereka, oke? Terus Nabi Muhammad pun juga diutus dengan kebenaran. Inna arsalnaka bil haq. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran ya. Apalagi teman-teman, apalagi Nabi Muhammad menjamin hidup yang kekal. Baik ya. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Ya, barang siapa yang menaatiku niscaya ia akan masuk surga ya. Oke. Semua umatku kata Nabi akan masuk surga ya. Nah, gitu Rip. Jadi makanya saya bilang tidak ada jalan kebenaran dan hidup tidak akan sampai kepada Tuhan semesta alamnya tanpa melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait masalah tebusan, nih tebusan literasi tebusan ya teman-teman. Tebusan apa sih?
setelah diampuni ternyata yang dimaksud tebusan karena setiap orang itu memiliki tempatnya. Orang kafir di neraka, orang Islam di surga. Jadi orang Islam setelah diampuni akan digantikan ditebus dengan orang kafir di neraka. Rujukannya di mana? Ini tempat ya, yang diganti, yang ditebus tempat ya, maka tempatnya ya, maka tempatnya yang ditebus, bukan maka dosanya, bukan ya. Oke, tempatnya yang ditebus, bukan dosanya yang ditebus. Oke. Makanya bedakan ya, hadis yang kau bawa juga Rip ya, itu tidak bersinggungan dengan penebusan dosa ya, nggak ada sama sekali tekstualnya tentang penebusan dosa di hadis yang kau bawa. Oke, terjawab sudah ya teman-teman. Coba pertanyaannya yang lebih berkelas dikit lah, yang bikin saya kesusahan gitu. Mana? Saya mau tanya dulu sama Arif nih ya, sejak zaman bahula sampai hari ini saya mencari ya, dari 1000 Kristen yang saya tanya tentang pertanyaan ini sampai sekarang tidak terjawab. Apa pertanyaannya? Kalian koar-koar Yesus menyelamatkan kalian, sedangkan Yesus sendiri kagak selamat ya. Sekarang saya minta secara tekstual nih ya, tolong jujur. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Kalau ada, tunjukkan datanya. Di mana Yesus menjamin surga untuk Kristen? Itu dulu. Kalau orang percaya, oke lah, ada dalilnya ya, percaya dia sebagai utusan. Nah, untuk Kristen ini mana gitu secara tekstual yang saya minta, bukan secara putar-putar, bukannya. Ingat tuh. Tolong tekstualnya, silakan. Nggak ada bilang nggak ada, kalau ada tunjukkan, silakan. 2 pertanyaannya berarti yang Akhi Yusuf yang tadi, di mana Yesus menjamin Kristen, yang gua itu 1 ini ya. Udah catat, mantap. Atau Bro Eker nih. Tetap saya ya. Oke. Ya, baik, teman-teman sekalian, ini yang makin lama makin membingungkan Ustaz Yusuf ini. Ya, jadi sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan klasis ya, klasik dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diulang-ulang juga sebenarnya ya. Nah baik, jadi teman-teman, tadi Kores menanggapi saya jawab dulu lah, nanti saya baru koreksi tentang jawaban Kores ya. Terkait itu dan saya akan tanyakan ulang. Kores bertanya, pertanyaan yang pertama dari Pro Kores ya, aduh saya sampai salah bilang lagi ya. Siapa orang Kristen yang sudah selamat dan sudah dijamin surga, sudah masuk surga, kan begitu ya? Orang Kristen yang dijamin oleh Yesus masuk surga. Baik, bro, kita lihat ya. Pertama-tama saya bawa Anda kepada Lukas 23 ayat yang ke-43. Oke, saya kasih jawabannya ya. Yesus katakan apa? Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kekristenan meyakini bahwa Firdaus itu adalah bagian dari surga itu sendiri. Karena di sana ada kenikmatan, di sana ada keindahan, di sana ada semua yang kita mau inginkan. Itu pertama. Jadi orang yang disalib bersama-sama dengan Yesus Kristus, ketika dia percaya, dia bilang dia bilang, guru, apabila engkau datang sebagai raja di atas segala raja nantinya, ingatlah akan aku. Yesus katakan kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat kisah para rasul 7 ayat 55 ya sampai 56 ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu yang melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serta menyerbu. Kemudian selanjutnya itu
di dalam 59 ayat 59 katakan apa? Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jadi dia sudah melihat kemuliaan, otomatis ketika dia melihat itu, sudah pasti dia dijamin keselamatannya dan memperoleh surga. Ya, Stefanus kita yakini, Kristen meyakini dia pasti masuk surga. Oke? Nah, maka harus dimengerti Kristen itu apa? Kristen itu adalah pengikut Kristus, ya. Pengikut Kristus itu Kristen. Dari kata Kristianos. Kristianos itu artinya pengikut Yesus Kristus. Maka siapapun yang menjadi pengikut Yesus itu memperoleh surga. Kemudian pertanyaan Bro Yusuf, aduh saya agak terlambat ya. Pertanyaan Bro Yusuf, di mana Yesus menjamin surga kepada Kristen? Bro, jelas ya, ini termasuk ayatnya ini saya bawa tadi itu. Kemudian di dalam ayat yang saya tunjukkan tadi ayat 43 juga, Yesus menjamin ini orang Kristen karena dia pengikut Yesus Kristus, percaya pada Yesus, ya, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Imam, sebagai Tuhan, ya Allah, maka dia dijamin akan ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Jadi itu salah satu jaminan. Jadi Kristen itu adalah pengikut Yesus. Tidak harus secara letterlet Kristen masuk surga, tidak ada. Ya, tidak saya jawab itu tidak ada. Kalau Anda cari letterlet Kristen masuk surga, itu tidak akan Anda dapatkan. Baik, jadi kalau demikian, Ustaz Yusuf berkata Allah yang mengatakan, dan itu beda ayat ya, dengan cara mencocomologikan tentang apa tadi itu, akulah jalan kebenaran dan hidup tadi. Yusuf berkata, oh bukan hanya Yesus tapi Muhammad. Tapi Anda mencocokkan dan menggabung-gabungkan beberapa ayat. Tapi kalau saya berikan ayat Yohanes 14 dan itu perkataan Yesus langsung. Kalau yang Anda bacakan itu adalah perkataan, apakah itu dari Al-Quran tadi? Kalau itu dari Al-Quran, berarti itu adalah klaim atau pernyataan daripada Tuhan yang disembah oleh Muhammad. Ya, jadi bukan Muhammad yang katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus satu-satunya berani berkata demikian, Pak Ustaz. Ya, Dor ya, selamat datang. Kemudian untuk Bro Kores, ya, kalau begitu. Ya, pertanyaan balik kepada Ustaz Yusuf, siapa orang yang sudah di sorga di dalam Islam? Termasuk juga untuk Kores. Siapa orang yang sudah masuk dalam surganya Islam? Ya, yang sudah menerima keselamatan itu. Oke, mungkin itu saja karena waktu saya habis. Nanti ditambahkan, diperlengkapi oleh Bro Eka. Baik. Sabar ya teman-teman. Tempat saya ini tembusin 10 juta penontonnya. Ayo sampai 10 juta. Jangan cuma 75 juta sampai 100 juta maksud saya. Pencet undangannya udah kan? Tes. Suara saya jelas ya? Baik, saya masih fokus kepada pembahasan tentang keselamatan teman-teman, karena ini penting ya. Saya ajak kita baca di dalam 1 Korintus ya, semua bisa jelas ya. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itulah kamu diselamatkan. Maksudnya Yesus di sini ya. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah diberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Nah, kitab suci ini tentu kitab suci, kitab para nabi, kitab nabi besar, nabi kecil, kitab sejarah ya. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 murid. Dan selanjutnya Anda bisa baca di situ. Jadi bahwa Kristus datang ke dalam dunia itu untuk menyelesaikan ini, dosa. Jadi ini penting untuk teman-teman ketahui,
Kemudian, disinilah letak perbedaan mengenai konsep keselamatan dari iman Kristen dengan Islam. Kalau saya melihat dari penjelasan Yusuf P. dan juga Bro Kores, mereka melihat bahwa kita bisa diselamatkan itu ya dari bawah, ya, dari usaha sendiri dengan berbuat mungkin mengaku dosa, atau seperti penjelasan tadi, dia bisa membayar hutang dosanya sendiri. Nah, bedanya di dalam kekristenan seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu dimulai dari Allah, teman-teman. Karena apa? Kalau manusia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri, ada nggak? Nggak mungkin. Kecuali kalau Allah sendiri yang mengerjakannya. Jadi keselamatan itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi, mungkinkah manusia bisa dengan usahanya sendiri supaya dia bisa selamat? Saya kasih tahu, tuntutan Allah itu sempurna. Ada nggak manusia yang bisa mencapai standar Allah? Tidak mungkin. Satu manusia tidak bisa mencapai standar Allah. Nah, itulah sebabnya yang bisa menyelesaikan masalah besar dari manusia, yakni dosa, adalah Yesus Kristus. Karena itu, sekali lagi saya tegaskan, hidup bagi Kristus itu sangat penting, karena itu menentukan hidup kita selanjutnya di dalam kekekalan. Karena kalau kita tidak di dalam Kristus, saya sangat yakin seperti yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16 ya, bahwa siapa yang percaya kepada dia pasti diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, dan mereka pasti akan binasa. Nah, itulah sebabnya hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi sekali lagi ya, disitulah letak perbedaan mengenai jaminan keselamatan baik dalam iman Kristen dan juga di dalam Islam. Tadi Bro Kores mengutip Amsal pasal 21 ayat 18, karena ada tebusan di situ lalu dikaitkan dengan keselamatan. Saya pikir di sini ini adalah cocokmologi yang nggak tepat, karena itu tidak bicara soal itu. Saya pikir teksnya tidak masuk akal untuk membahas itu, karena itu tidak bicara soal penebusan dan tidak bicara soal untuk membebaskan manusia di dalam dosa. Nah, teman-teman, yang ingin saya tanya kepada kedua teman kita ini tadi, saya belum dapat jawaban. Siapa yang bisa memastikan dengan jelas bahwa dosa kita itu bisa selesai dan kita bisa diselamatkan dengan usaha kita sendiri? Silakan. Belum dapat jawaban itu. Oke. Nah, oke, paras lagi ya. Tunggu bang, Nanti belum muncul. Tempat saya belum muncul. Eke Sargaon, ntar bagian anak Yusuf, aku yang ini aja apa? Arif. Siapa orang Islam yang sudah selamat di sorga gitu? Oke. Ya, siap-siap Rip. Ini sekaligus ngasih contoh ya. Rip, ini adalah jawaban sekaligus untuk lu paham gitu. Kalau ngejawab itu kayak gini gitu. Ini sekaligus bukti, Rif. Nah, di sini perhatikan. Ketika seorang anak pejuang gugur, ibunya bertanya kepada Nabi gitu. Ya Rasulullah, engkau telah tahu tempat tinggal Harisah daripada aku. Ini Sahih Muslim 6068 ya. Kalaulah dia di surga, maka aku akan bersabar dan mengharap pahala. Dan jikalau di tempat lain, akan kau lihat apa yang kulakukan. Maka Nabi bersabda, apakah kamu mengira bahwa surga hanyalah satu tingkatan? Sungguh surga mempunyai sekian banyak tingkatan. Dan sungguh dia berada di surga Firdaus. Selamat datang di kebenaran. Orangnya udah di sana, Arif. Orangnya udah di sana. Ini bukti. Gitu. Ini masih kurang. Oke, kita bawain lagi.
Nah, berikutnya ini adalah hadis dari Imam Muslim di kitab sahihnya. Ini yang meriwayatkan dari Abdullah gitu. Yang ketika bertanya dengan Nabi soal surah Ali Imran ayat 169. Dikatakan, arwah mereka para syuhada berada di dalam paruh burung hijau. Baginya terdapat pelita-pelita yang bergantungan di bawah arsy gitu. Kemudian Allah menghampiri mereka dan bertanya, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apakah yang kami inginkan lagi? Bukankah kami terbang dengan bebas di dalam surga ini menurut kehendak kami? Dar, selamat datang di kebenaran lagi, Arif dan Eker. Dalam Islam sudah terbukti ada ruh-ruhnya Muslim yang di surga. Kristen mana? Kristen mana? Nah, sekarang kita lihat jawaban Arif yang terkesan jawaban belum matang, belum jadi ya, sehingga terjadi kesalahan fatal di sini. Pertama kita lihat ketika ditanya mana orang Kristen yang sudah di sorga, dia bawa Kis 759. Stefanus berkata, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ini masih request, belum di-approve karena dia masih di bumi, Arif. Mana orang Kristen yang sudah di sorganya mana? Kalau tadi kan yang Islam jelas berada di sorga gitu kan, terbang bebas di dalam sorga. Ini masih request, ini masih request gitu. Satu ya. Yang kedua, tadi dia jawab Lukas 23:43. Ini di sini kalian akan melihat bagaimana kontradiksi yang terjadi. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam surga. Engkau akan, tuh, ini janji, masih janji, Arif. Mana testimoni ketika dia di surganya, mana? Inilah yang gue bilang, Yesus itu kalau ngomong selalu, ya akan ini, akan itu gitu loh. Tapi bukti gak ada, maaf, sorry to say gitu. Mana yang sudah di surganya, mana orang Kristen? Nah, terus ini dibilang akan bersama-sama di dalam Firdaus gitu. Lu lihat di sini. Yesus ini ketika sudah disalib, dia di mana? Di Kis 17:31 dikatakan. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seseorang yang telah ditentukannya sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya masa ini Firdaus isinya orang mati? Yesus kan masa Firdaus isinya orang mati, Arif? Yesus kan habis disalib ke dunia orang mati dia, ya nggak? Kok ke Firdaus gitu loh. Nah, terus nanti dilanjut lagi setelah dunia orang mati. Habis di dunia orang mati kemana dia? Ini di Kis 1 nomor 3. Kepada mereka ia menunjuki dirinya setelah penderitaannya selesai. Ya masa di Firdaus disiksa dia? Dengan membawa tanda ia membuktikan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Ini Yesus habis dari dunia orang mati 40 hari diem di bumi gitu. Nasibnya orang yang dibilang ke Firdaus ini gimana? Gimana ini? Kemana-mana gagal gitu loh. Makanya sekali lagi kawanku yang kukasihi, kalau memang Yesus adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia gitu ya, tunjukkan satu orang Kristen seperti Harisah yang sudah ada di surga Firdausnya Islam. Orang Kristen yang diselamatkan ini mana? Mana dia? Gitu. Thank you. Nah, tuh ya. Jangan janji caleg yang dijabarin sama kami gitu ya. Jawab tuh. Jangan janji caleg yang dijabarin kepada kami gitu. Oke. Mantap. Oh, yang di akhir sob pindah dikit sini apa? Supaya sama. Jauh kali koinnya poinnya ya. Oke. Oke teman-teman semuanya, tadi saya melihat jawaban Arif itu mau ketawa. Kenapa saya bilang mau ketawa? Dia muter-muter dulu, tapi akhirnya jujur juga. Ketika saya tanyakan di mana tekstualnya, secara di dalam kitab Anda tertulis bahwa Yesus menjamin keselamatan untuk Kristen. Putar dulu Arif, nggak puter-puter, lalu tiba-tiba dia bilang, ya kalau secara tekstual nggak ada.
tapi puter-puter dulu awalnya gitu. Ya, saya berterima kasih lah sama Arif kalau mau jujur gitu ya, tidak ada tekstualnya Yesus menjamin Kristen masuk surga. Ya, bisa kita pikirkan aja, Rep, ya, ngapain ente jadi Kristen kalau kayak gitu ya. Kalau Yesus pun tidak pernah menjanjikan Kristen untuk masuk surga atau menjamin Kristen untuk masuk surga, ngapain kau jadi Kristen? Udah jadi selain Kristen aja, ateis kek atau penyembah tiang listrik kek, terserah ya. Terus untuk masalah Eker Saogo, ya, adakah manusia selamat tanpa Allah? Ya, dengan usahanya sendiri. Teman-teman atau Eker Saogo nih khususnya ya, Eker Saogo, adakah Pajero turun dari langit? Kira-kira ada nggak mobil Pajero turun dari langit buat kamu gitu? Ya nggak ada. Kalau mau selamat, ente yang usaha gitu. Jangan ente tidur pengen kaya, mustahil. Mustahil ya. Kalau ente pengen kaya, ente kerja keras. Kalau ente pengen pintar, pengen jadi ilmuwan, ente belajar ya. Nggak ada ente itu di rumah tiba-tiba jadi pintar, ente itu di rumah tiba-tiba jadi kaya. Nggak ada kayak gitu ya. Atau ente mau berdoa, ya Tuhan, aku ingin mobil Pajero, turunkanlah untuk saya mobil Pajero. Habis itu tidur, lalu Pajeronya turun dari langit ke rumahmu, mau kayak gitu? Mustahil ya. Usaha dulu lah, kerja keras dulu, kumpulin uangnya, baru bisa beli mobilnya. Ya, begitu juga keselamatan. Usaha dulu ya, untuk mencari ridhonya, mencari rahmatnya dengan amal kebaikan, baru kita diselamatkannya. Ya, kayak gitu. Yang masuk akal beragama itu, jangan akal-akalan. Yang masuk akal dong, ya. Itu namanya apa yang dikatakan oleh Eker Saogo tadi, itu akal-akalan itu ya. Maunya ditebus dosanya, kan kayak gitu. Terus apakah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, teman-teman? Oh, jelas ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Mari kita baca Maryam 72 ya. Summa nunajjil ladzina taqaw. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa. Ya, teman-teman. Siapa yang diselamatkan? Siapa orang bertakwa yang dimaksud oleh Allah? Mari kita buka ke sini ya, teman-teman. Ali Imran. Ya. Nih, ayat 102 ya. Nih. Saya bukain, nanti dikira Kristen saya tidak pakai data pula ya. Apa yang dikatakan di sini? Di Ali Imran ayat 102. Ali Imran ya, ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi yang diselamatkan itu orang Islam, ada jaminan keselamatannya ya. Kayak gitu. Kalau di Kristen, Yesus aja Arif jujur kagak ada secara tekstual katanya Yesus menjamin keselamatan. Ya udah, kau kagak usah jadi Kristen ya. Nah, pertanyaan saya satu hal nih ya, satu hal kepada Anda semuanya. Tadi katanya menebus dosa itu dari Yesus, sedangkan orang yang disalib kata Bang Kores tadi adalah orang yang fasik. Saya mau Anda berdua jujur, apakah Yesus orang fasik atau bukan? Coba, dia orang fasik, orang bebal atau bukan Yesus itu? Silakan kalian jawab dulu. Ya, silakan. Oke, giliran kita kawan-kawan ya. Jadi Ustadz Ucup ini kayaknya nggak sampai pola pikirnya ya. Atau kurang menyimak ketika saya menjelaskan. Aduh. Oke teman-teman, kita tunggu ya. Baik.
Bang Koras. Oke, teman-teman sekalian, pertama-tama saya tangkapin Kores ya. Kores tadi mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-55 sampai 59 itu kan baru akan, ya kan. Saya memberikan penjelasan ayat 55 itu saya sudah bacakan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi dia memandang kemuliaan Allah. Hanya orang kudus, hanya orang yang akan masuk surga yang bisa melihat Allah, yang bisa berjumpa dengan Allah. Ya, ini sudah menjelang kematian, bro. Ya, dan setelah itu dia tahu bahwa dia akan masuk surga, makanya dikatakan, ya, inilah apa? Terimalah rohku. Dia memberikan dalam ayat 59 apa? Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Karena dia tahu yang memberikan hidup kekal itu adalah Yesus Kristus. Nah, itu mungkin untuk Kores ya. Dan untuk mengimbangi dengan Kores, ya, Anda tadi mengatakan di dalam Sahih Muslim tadi ya, Sahih Muslim berapa tadi saya bawa tadi itu ya, 4969 ya, itu kan udah duluan diampuni oleh Allah. Allah sendiri yang mengatakan bahwa inilah penebusmu dari neraka, gitu loh. Jadi kenapa dari neraka dikatakan oleh surat itu, bro? Karena di dalam surat Maryam 19 ayat 71, kalian dipastikan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Dalam kerajaan sorga dipastikan masuk di dalam neraka. Udah suatu keharusan daripada Tuhanmu untuk mendatanginya neraka. Oh, nanti akan mendatangi, kan bukan tentu masuk. Yang namanya saja Anda sudah sampai ke itu, seperti apa namanya, Anda sudah sampai ke pintu, udah masuk ke kawasan itulah neraka ya neraka, alam maut ya alam maut, sudah pasti Anda masuk di dalamnya. Kemudian diselamatkan orang yang bertakwa. Disinilah Ustaz Ucu mau takiyah. Motakianya orang yang bertakwa itu adalah umat Islam. Weh, kita lihat ya, ternyata yang bertakwa teman-teman dalam Al-Baqarah 62 ya, itu yang beriman kepada ini. Nanti kita lihat ya, 62 saya tunjukkan kepada Ustaz ya, bentar. Oke, dan ingatlah ketika berkata wahai sorry ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kan orang yang bertakwa kan pasti orang yang beriman. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara kamu yang beriman kepada Allah dari hari dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Dari Tuhannya loh, bukan dari Allah, gitu loh. Bukan dari Tuhan, bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dari Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Nasrani. Itu mereka akan memperoleh itu. Ya, bahkan di dalam surat ya, saya sudah tulis tadi ya, sebentar ya. Karena saya agak lelet untuk buka-buka ayat Al-Quran, bro, karena bukan hari-hari saya membuka itu ya. Di dalam Al-Maidah ya, Al-Maidah 46 kawan-kawan, Al-Maidah 46, sorry ya, Al-Maidah 46. Orang-orang yang bertakwa itu ini, jangan menipu Pak Ustadz ya, ini 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya itu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa, Jadi makanya kan dikatakan, apabila engkau ragu-ragu dengan kitab yang kami turunkan kepadamu, bertanyalah kepada ahli kitab, maka dia akan memberikan petunjuk dan cahaya di dalamnya. Ini orang yang bertakwa Pak Ustadz, jelas-jelas dikatakan orang yang bertakwa, udah jelas ya, udah jelas. Kemudian ya, tambahan untuk Kores ya, tambahan untuk Kores itu di dalam Matius pasal 27 ayat 52 ya, tentang siapa yang masuk surga nih ya. Jadi Yesus Kristus itu Tuhan untuk orang mati dan untuk orang hidup ya. Makanya Roma 14 ayat 9 itu, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Kekristenan memahami kota kudus ini adalah Firdaus, yang kita katakan dari bagian daripada kerajaan surga itu. Tingkatan surga tadi ada berapa di dalam Islam itu? Jadi dalam kekristenan dikenal sebagai 3 tingkatan. Dalam 1 Korintus Rasul Paulus mengatakan itu, entah di dalam dalam roh aku melihat orang itu diangkat ke langit yang ketiga, tingkat surga yang ketiga ya, tingkat 3 yang surga yang ketiga. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada kalian, bro ya, siapa yang itu? Kalau dijelaskan Kores tadi itu kan cerita
Ya kan, cerita bahwa ada orang nanti yang akan masuk surga, mereka terbang-terbang dalam surga, ya kan. Lalu yang kedua, pertanyaan saya untuk Yusuf PI. Enggak, saya tidak bertanya lagi itu, tapi saya tanya kepada Bro Yusuf sedikit. Bukan saya katakan tidak ada yang dijamin. Yohanes 10 ayat 28, Yesus menjamin orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi kalau Anda tanya orang Kristen, kata Kristen masuk surga, itu yang saya katakan tidak ada. Jangan di framing, bro. Ya, saya harap Anda paham. Jangan di framing. Silakan, Bro Eker. Tunggu ya, tunggu. Saya putar kamera bentar. Ada yang saya kerjakan sedikit. Buka-buka data masalahnya. Ya, Pencet. ajar, bro. Tap-tap layar, teman-teman. Untuk Bro Eker dan Bro Laskar ya. Mute, terus, suaranya. Suaranya. Aduh, udah termakan waktu tuh, bro. Oh ya, sorry, saya lupa. Tadi di mute lupa. Baik, di sini kita perlu perbaiki dulu ya. Waktu kita bicara soal keselamatan, ini kita tidak bicara soal bagaimana kehidupan di dunia ini ya, bukan, kita bicara soal jaminan. Kalau tadi teman-teman kita ini membawa-bawa janji DPR misalnya dari luar negeri tadi, Yesus itu tidak seperti mereka ya. Kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Apa yang Yesus katakan itu pasti terjadi gitu loh. Bahkan kelak nanti Yesus akan menghakimi semua orang. Nah, ketika orang ada di dalam Kristus, maka hidupnya di dalam kekekalan itu sudah jelas dan sudah pasti. Jadi tadi kalau si Bro Yusuf bilang begini, ya nggak mungkin Pajero turun langsung dari surga. Yang bilang itu siapa? Analoginya kacau. Logikanya nggak sampai. Ini kita bukan bicara soal materi, bos. Ini kita bicara soal jiwa di dalam kekekalan nanti. Maka saya sangat mengerti waktu Yesus bicara kepada orang Farisi, pada waktu mereka bicara nanti kepada seorang perempuan. Nah, perempuan itu kan punya suami 7. Nanti di surga suaminya berapa? Yang mana suaminya? Yesus bilang, jangan sesat, sebab engkau tidak mengerti kitab hukum-hukum Taurat. Justru karena teman-teman ini tidak mengerti tentang keselamatan di dalam iman Kristen, maka jadinya seperti ini diskusinya. Misalnya kayak tadi, di mana ada orang Kristen yang sudah pasti keselamatannya di surga? Ada nggak tertulis? Bro, saya mau kasih tahu, agama itu menyelamatkan tidak? Yang menyelamatkan itu Yesus, bukan agamanya. Ada banyak orang beragama, tetapi tidak sungguh-sungguh percaya. Tetapi saya tidak menghakimi mereka ya. Di sini kita sedang berbicara soal kepastian keselamatan kepada mereka yang ada di dalam Yesus. Nah, waktu kita bicara soal orang percaya, itu pasti bisa dikaitkan dengan orang Kristen. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau teman saya mengutip tadi misalnya Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-59 tadi, itu bukan soal masih meminta, tetapi justru karena Stefanus yakin, dia yakin bahwa rohnya akan diterima oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dia menyerahkan rohnya. Ada nggak para nabi yang menyerahkan rohnya kepada nabi yang lain, kecuali dalam Yesus? Nggak ada. Jadi teman-teman, waktu Stefanus menyerahkan rohnya itu bukti, karena dia adalah murid Kristus, dia adalah pengikut Kristus, sehingga sampai akhir hidupnya, dia itu menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Nah, ini bicara soal apa? Karena Stefanus yakin, waktu dia mati, dia butuh juru selamat. Maka dia memohon kepada Yesus. Jadi yang bisa memberikan jaminan hidup kekal itu adalah Yesus. Ya, memang ayat yang sangat terkenal yang mungkin juga sudah dihafal oleh teman-teman kita ini di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak mungkin Anda bisa hidup kekal di surga. Roh Anda setelah Anda mati, kalau Anda di luar Kristus, mustahil bisa hidup dalam kerajaan surga. Nah, pertanyaan saya secara sederhana saja ya. Tadi saya sudah meminta supaya teman-teman menunjukkan siapa yang bisa menjamin, tadi sudah disinggung sedikit tapi tidak terlalu jelas. Ada tidak ayat di dalam kitab teman-teman yang menjamin tentang keselamatan bagi mereka yang bisa dengan usahanya bahwa dia itu akan diampuni atau akan bisa hidup di dalam kerajaan surga? Di sini kita tidak bicara soal surga Kristen ya, karena surganya kelihatannya beda sekali. Silakan. Oke Bang, jawab Bang Kores. Nanti saya Al-Qur'annya saya berondong semua Al-Qur'annya. Oke, Memang- perbuatan ya, dengan perbuatan, perhatikan. Tadi udah dijelasin Akhi Yusuf itu harusnya udah nangkep gitu, karena iman itu pasti sejalan dengan perbuatan. Ini gue bawain lagi deh. Makanya gue agak bingung gitu, apa yang ditanyain Eker ini? Nih, Al-Baqarah 25 mungkin yang dia maksud ya. Sampaikanlah Bang. berita Waktu, Bang. gembira. Bang, Waktu. Terima dulu. semangat sekali Bang Kores ini. Iya, Terlalu semangat ya, terlalu semangat. karena Eker kayaknya apa ya, susah buat nangkep cepat gitu. Cuman gua coba yang ini ya. Ini Al-Baqarah 25 nih. Lihat nih, perbuatan kan ya, perbuatan. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Nah, itu udah tuh. Terlalu gampang, makanya gue mencoba. Mungkin susah pertanyaannya. Oh, enggak, ternyata gampang. Ini Al-Baqarah ayat 25 Eker. Dah, kelar, beres. Next question. Sekarang kita bahas juga soal surah Maryam 71. Yang ditanyakan, yang di statementkan oleh Arif ya, bahwa semua umat muslim itu akan dipastikan masuk ke dalam neraka. Tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Datang, Rip, bukan masuk. Ini beda sama Markus 9:49. Setiap orang akan digarami dengan api. Ini datang gitu. Kenapa kita datang? Di sini nih sambungannya. Asyura. Ya, kita buka Asyura. Untuk apa? Ini iman Islam ya. Gua harap di bawah toleransi. Ini iman Islam. Misalnya kalian bisa lihat di surah Asyura. Tunggu. Asyura. Surah Asyura 94 sampai 96. Nah, ini yang masuk nih. Dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Gitu. Maka mereka sesembahan itu dijungkir balikan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Gitu, Rip. Jadi bukan muslim yang masuk neraka itu. Berhala-berhalanya orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya. Untuk apa? Untuk mereka berkata sambil bertengkar. Jadi kita ketika mendatangi neraka, kita akan melihat orang-orang yang sesat dan berhala-berhalanya berantem di situ. Ini Islam loh, ya. Jadi mohon jangan marah, karena ini yang dikatakan dalam Islam gitu. Lalu ini yang tadi lu bilang, ini bukan akan masuk, bre. Ini sudah berada di surga Firdaus. Gitu loh. Yang akan itu Kristen itu. Yesus kalau ngomong akan gitu. Nggak pernah sudah. Sudahnya kapan? No. Dia berada di surga Firdaus. Walaupun masih ruh gitu. Kalian itu yang akan terus Yesusnya. Sudahnya nggak pernah kejadian. Berikutnya ini lagi. Ini mencoba apa Arif ini? Mana tadi dia? Mana? Ini. Ini ya. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Tertulis, memandangnya tertulis, Arif, tertulis. Stefanusnya sudah di sorganya, itu yang hilang. Belum ada itu.
Gitu loh. Jadi udah terima kenyataan ini Stefanus masih request, belum masuk surga. Masih request dia ini. Makanya kalau misalnya belum ada orang Kristen yang sudah masuk surga, terima kenyataannya. Gitu. Nah, lalu kemudian berikutnya dia mencoba peruntungan yang baru dengan membawakan Matius berapa? Matius 27:53 gitu. Kota yang kudus. Kota yang kudus kan dijelaskan di Wahyu 21 nomor 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Jadi kota yang kudus sama sorga beda. Lu gimana ini konsepnya? Yerusalem yang baru ini sudah turun di zaman Yesus disalib gitu. Jadi kalian nungguin apa lagi sekarang? Makin kesini jawabannya Kristen makin kontradiksi gitu. Ini Yerusalem yang baru turun dari sorga, akhir zaman. Arif memaksakan Yerusalem yang baru ini adalah sorga dan sudah turun di zaman Yesus. Waduh, kacau timeline bre, kacau timeline ini. Aduh, mau kemana ini Rip? Amsal 21:18 juga tadi sempat dibahas, katanya itu nggak nyambung. Kalau misalnya memang nggak nyambung, Amsal 21:18. Ini kita buka dulu Amsalnya, udahan lah. Ya, Sip, udah itu aja. Bang Kores, baca WhatsApp ya. Sebentar. Aman. Tunggu ya teman-teman, giliran saya lebih kejam jawabannya masalahnya. Oke. Pencet, mic-nya ditutup. Oke, baik. Tadi Eker Saugo rupanya kagak paham dengan perumpamaan yang saya katakan dan langsung dibawakan oleh Bang Kores ayatnya, gitu ya teman-teman. Ya, maksudnya gini, karya kalau kau mau bayar utang, kau kerja keras, kumpulkan uangnya, bayar utangnya. Jangan utang dosa kau suruh bayar orang lain, jangan. Itu maksudnya. Karena apa? Nggak masuk akal kalau ada utang orang lain yang kau suruh bayar, itu nggak masuk akal. Kau kerja lalu kumpulkan uangnya dan kau bayar utangnya, itu maksudku ya, itu perumpamaan. Terus berkaitan dengan Arif nih ya, aduh berani kali dia bawa Maryam 71 teman-teman ya. Ini saya catat ya apa yang dikatakan oleh Arif ya. Pertama Maryam 71, baik. Teman-teman ketahuilah, perhatikan yang saya jabarkan, Maryam 71 ini jaminan Kristen masuk neraka ya. Nah, gimana? Nih ayatnya ya, teman-teman semuanya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Tidak ada seorang pun yang namanya orang pasti mendatangi neraka, kecuali Arif dan Eker monyet gitu, nggak bakal datang ya. Yang namanya orang pasti mendatangi neraka di ayat itu. Terus di ayat selanjutnya, Rip, kau baca ya, jangan mengada-ngada sampai ketawa saya tadi ya. Kau otak-atik Quranku. Summanunajjil ladzina taqaw. Ini taqaw ya, orang yang bertakwa. Udah dijelaskan juga siapa yang bertakwa. Nih ya. Nih teman-teman, Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang bertakwa itu Islam ya. Jadi di sini ya, selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang Islam, oke? Dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka. Siapa yang zalim di sini, teman-teman? Ya, siapa yang dimaksud zalim? Mari kita lihat ya. Nih, wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi, teman-teman, di sini Allah membiarkan orang kafir di neraka. Kafirnya kayak gimana? Mari kita lihat kekafiran mereka. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah 3 dalam 1. Jadi Maryam 71 itu jaminan Kristen masuk
neraka ya. Al-Maidah 73, kekafiran mereka mengatakan Allah 3 dalam 1. Jadi yang dibiarkan di neraka oleh Allah adalah yang mengatakan 3 dalam 1. Agama apakah itu? Ya tebak sendiri. Ya kalau saya mengatakan yang mengatakan Allah 3 dalam 1 ya jelas Kristen. Makanya saya bilang Maryam 71 itu jaminan Kristen untuk masuk neraka ya. Berkaitan tentang masalah nih pula dia otak-atik nih teman-teman. Yunus 94 katanya kalau kagak paham nanya dong ya, nanya. Kalau ragu-ragu nanya kepada pemegang kitab sebelumnya. Nih ya, saya tahu ayatnya Yunus 94. Fa in kunta fi syakim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una kitab. Jika engkau Muhammad ya dalam keraguan-raguan tentang apa yang diturunkan kepadamu ya, yang kami turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Apa yang ditanyakan? Baca ayat sebelumnya teman-teman ya. Nih ayat sebelumnya nih ya, wajawazna bi bani Israil bahra fa'atsba'ahum. Saya langsung aja ya. Kami jadikan Bani Israel melintasi laut itu ya, lalu Fir'aun dan tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas sehingga Fir'aun mati tenggelam. Yang ditanyain itu kepada pemegang kitab sebelumnya, apakah betul Fir'aun mati tenggelam ya? Bukan nanya kepada Karisteng, bukan ya. Tapi disuruh nanya kepada Yahudi, betul nggak Fir'aun mati tenggelam? Dah itu dulu dah ya. Jadi pertanyaan Bang Kores aja dulu dijawab, saya nggak sempat nanya, habis waktunya menjelaskan masalahnya. Silakan. Jangan ketawa-tawa Kores, jangan. santai ya, santai. Jadi minta maaf ya teman-teman ya kalau kemudian saya harus tanyakan ya. Jadi bukan bertujuan menista Islam ya. Jadi saya juga harus bertanya supaya saya ketahui Ustadz. Jadi jangan framing. Nanti takut ada orang yang tidak paham lalu potongan video di framing udah nanti kena saya ya. Jadi baik teman-teman sekalian ya, terima kasih ya untuk Bro Yusuf ya. Jadi saya dari Yusuf dulu saya tidak lupa ya. Dalam surah Al-Maidah ini bro ya, mohon maaf saya harus tanyakan lagi Al-Qur'annya ya kan. Anda tanyakan Alkitab, saya tanyakan Al-Qur'an. Jadi dikatakan di sini bro, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya ya terdapat petunjuk dan cahaya. Jadi orang yang bertakwa menurut surah Maryam 1972 itu tentu saja orang-orang yang apa? Yang telah membaca Taurat dan Injil yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Sekarang saya mau tanya dengan Ustadz, Anda sudah membaca Injil belum? Dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. Anda sudah membaca kitab Kejadian, Taurat itu sampai kitab Maleakhi belum? Baru Anda bisa dikatakan sebagai orang bertakwa kalau Anda sudah khatam untuk membacakan dan mempelajari Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi kalau belum Pak Ustadz, maka jangan boro-boro Anda, oh nanti aku akan diselamatkan, orang bertakwa, saya masuk surga diselamatkan. Enggak, surah Maryam itu sudah pasti. Anda harus mendatanganinya itu surat Al-Quranmu bro. Itu kitab sucimu. Jangan kemudian Anda ngarang-ngarang itu untuk Kristen, Kristen. Ya. Jangan kawan, jangan sama sekali. Jadi dalam kekristenan kami itu sudah sangat jelas ya. Tadi kalau Kores ya, saya tidak mau jawab itu lagi pertanyaan Kores karena saya sudah janji dengan bro itu tadi. Kalau pertanyaan yang berulang-ulang, kami tinggalkan. Kecuali Anda berikan pertanyaan yang baru, nanti saya akan fokus menjawab itu. Tapi terkait dengan pertanyaanmu tentang siapa Stefanus dan kisah peras 7 tadi, ya saya pikir itu karena konteks yang kita tidak paham bersama. Anda macam frame dalam kitab Wahyu, kota kudus itu ternyata Yerusalem. Bro, kami mempercayai bahwa Yerusalem itu nantinya kota kudus yang akan turun setelah langit dan bumi yang baru.
Ya, kalau sudah ada bumi dan langit yang baru, itu berbicara tentang Yerusalem yang baru. Dan itu kita masuk pada eskatologi, bukan topik kita saat ini. Jangan kemudian Anda loncat ke sini, loncat ke sana. Ya kan? Nah, tentang tadi saya sampaikan bahwa dalam Lukas 23 itu Anda mengatakan tadi kan hanya ini ya. Hanya apa namanya itu baru rencana gitu loh. Ya, akan gitu. 43. Ya, akan ada bersama-sama dengan aku. Kamu framing di sini. Ya, oh nanti kan Yesus kan masih bernapakah diri 40 hari, 40 dan segala macam semua. Yesus mengatakan bahwa orang ini sudah pasti akan ada bersama-sama dengan dia. Mau besok, mau lusa, mau apa, itu yang jelas dijamin dia masuk di dalam surga. Ya, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Memang bisa saja boleh tafsir. Ketika Anda yang membawakan ayat ini, Anda tafsir. Memang betul. Anda bisa framing ayat ini. Tetapi poinnya di sini bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus ini, seorang Kristen, karena yang percaya Yesus adalah orang Kristen, maka dijamin akan ada bersama dengan di Firdaus. Dan itu masih sinkron dengan pertanyaan penjelasan saya dengan Bro Yusuf tadi yang tidak tahu. Oh kan tidak ada letternya secara Kristen, kontekstual secara Kristen. Saya katakan yang kontekstual yang saya maksudkan, tulisan kata Kristen dijamin masuk surga oleh Yesus itu tidak akan ada. Sama kalau saya tanya Anda, tidak akan tunjukkan kepada saya dalam Al-Quranmu kata tauhid secara letterlet, secara teks ada na tauhid dalam Al-Quranmu, itu nggak akan ada. Kamu jujur ada atau tidak itu nanti sama bro, saya bisa lakukan hal yang sama. Tapi yang kita maksudkan bahwasanya ya, bahwasanya orang-orang Kristen itu dijamin oleh Yesus. Yohanes 10 ayat 28 itu udah jelas nih bro. Yohanes 10 ya, ayat yang ke-28 itu saya ulang lagi, dari awal kita udah bawa ini tadi. Yesus menjamin, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Tidak akan pasti binasa. Ini sudah pasti beroleh hidup yang kekal. Ini jaminan untuk orang-orang Kristen. Ya, ini jaminan untuk orang-orang Kristen bro. Kemudian di dalam Matius Yohanes 17 ayat yang kedua, apa dikatakan di sini ya? Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Ini tentang Yesus bro. Dia memberikan hidup yang kekal kepada yang percaya kepadanya. Dan itu ditekankan dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Yang percaya pada Yesus dijamin keselamatannya oleh Yesus. Sekarang bro saya akan tanyakan, di dalam surat An-Nisa 80 bro, di surat dalam An-Nisa, saya mungkin agak lambat bukanya, surat An-Nisa 80 itu dikatakan di sini, barang siapa yang tidak menaati Allah dan tidak menaati Rasulnya akan ada hukuman, ya kan? Tidak akan beriman. Nah sekarang saya mau tanya, siapa yang berikan keselamatan itu? Apakah Muhammad atau Allah? Kenapa setara di sini? Ya, harus menaati Muhammad dan juga Tuhan, ya Allah. Kedua bro, ya, yang kedua adalah bagaimana sih cara Islam untuk memperoleh surga itu? Berbuat amalkah? Apakah begitu? Perbuatan apa yang harus dilakukan? Silahkan dijelaskan juga nanti itu. Saya lagi catat pertanyaannya. Hajar Bang Kores. Eker. Sekarang eker kan? Iya, kawan saya. Ya. Ustaz Yusuf ini udah buru-buru, dia mau hajar saya ini. Pusing ya. Udah, ayo. Oke. Baik, kata Bro Yusuf, saya ini harus agak keras ya katanya ya. Makanya sampai dia menyebut kita tadi ada monyet tadi. Baiknya tidak mengeluarkan kata itu karena itu shaming yang nggak membangun. Ya, teman-teman, sekali lagi saya tidak mendapatkan penjelasan yang konkret, yang menyeluruh, yang sistematik mengenai konsep keselamatan dalam Islam itu seperti apa. Itu tuh masih ngambang karena tanya sini, sana sini. Sementara konsep keselamatan dalam Islam itu sendiri secara sistematiknya nggak dirincikan. Ya, sekali lagi ya, ini kita bicara soal keselamatan jiwa, ya, hidup kekal di dalam kerajaan surga. Saya bisa lihat dari penjelasan tadi, disitulah perbedaan surga kita ya. Karena saya melihat orang Islam dapat surga itu ya dari dirinya sendiri, dengan usahanya sendiri tadi.
dia bisa berusaha supaya bisa selamat, ya seperti tadi gambaran umpama yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf. Tapi beda di dalam kekristenan. Nah, bukan kami yang minta supaya ada yang menggantikan atau ada yang menebus dosa kami. Tadi kalau teman-teman mengingat di bagian awal saya katakan, keselamatan itu adalah rancangan Allah. Karena apa? Manusia nggak bisa membebaskan diri, menyelamatkan diri, atau keluar dari hukuman maut itu. Itulah sebabnya, untuk bisa menyelamatkan manusia yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, Allah harus datang. Maka kami percaya Yesus Kristus berinkarnasi supaya dia bisa menyelamatkan kami yang berdosa, yang percaya kepada dia. Saya tunjukkan satu ayat ya. Di dalam di dalam 1 Petrus pasal 3, di situ sudah sangat jelas ya. Rasul Petrus bilang begini ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Karena sekali lagi teman-teman, dosa ini jangan anggap enteng. Anda nggak mungkin bisa menyelesaikan dosa Anda dengan usaha Anda sendiri. Mustahil. Karena ini urusannya kepada Tuhan. Karena itu Yesus Kristus harus menyelesaikan itu dengan caranya, bukan dengan cara manusia. Manusia tidak mungkin. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar. Tadi Ustadz Yusuf menyinggung di dalam Amsal tadi. Ada orang fasik menebus orang benar. Nah, dia menyebut berarti Yesus orang fasik. Nah, itu kesalahan dalam membaca Alkitab ya. Di sini Yesus disebut sebagai orang yang benar untuk orang yang tidak benar. Ini jelas nih. Jadi Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Jadi teman-teman, sekali lagi, sama seperti yang dikatakan Efesus pasal 2 ayat 89 itu, kita nggak mungkin bisa diselamatkan dengan usaha kita. Karena keselamatan ini, keselamatan jiwa itu pemberian Allah murni. Teman-teman, dari penjelasan ini, Anda bisa menyimpulkan sendiri bahwa konsep keselamatan kita dengan Islam itu beda. Kalau teman-teman kita dengan usahanya sendiri, dia bisa membayar hutangnya. Tapi saya tidak yakin ya, Allah yang sejati, Allah yang kudus itu, tidak mungkin kita bisa mencapai standar dia. Kita nggak seperti Allah, kita nggak bisa. Gambarannya itu seperti kita masuk di dalam lumpur, kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu pertolongan. Nah, solusinya hanya ada dalam Yesus. Nah, itulah sebabnya teman-teman, saya sekali lagi, keselamatan tidak ada di dalam siapapun, kecuali di dalam Yesus. Saya ajukan, tadi sudah ada pertanyaan di awal, tapi saya pengen supaya teman-teman juga menunjukkan apakah ada ayat Al-Quran mengenai jaminan keselamatan baik kepada nabi-nabi Anda sampai nabi yang terakhir. Silakan. Hajar Bang Kores, hajar. Ya. Jadi gimana? Arif kalau misalnya memang udah cuma jaminan aja isinya. Oh ya udah gitu loh. Karena yang ditanyakan dari tadi pembuktian, care gitu. Kalau nggak ada pembuktiannya ya udahlah, terima kenyataan. Tidak ada bukti keselamatan di dalam kekristenan gitu. Karena topiknya ini tentang keselamatan loh. Nggak cuma jaminan, harus ada buktinya gitu. Dan tadi juga ya sudah ketahuan kena operasi tangkap tangan gitu. Arif berkontradiksi dengan kitabnya sendiri gitu. Dibilang bahwa kota kudus itu adalah sorga itu sendiri, yaitu Firdaus gitu. Tapi ternyata kota kudus ini adalah kota yang turun dari sorga. Dia bukan Firdaus karena terpisah dia. Arif Wahyu 21 nomor 2 itu Rip. Itu kan lu bertabrakan, berbenturan dengan kitab sucinya sendiri. Aduh kasihan Arif gitu.
Lalu berikutnya Yohanes 10:28 juga itu udah terpatahkan oleh fenomena mualaf sekali lagi ya. Fenomena mualaf itu sudah terpatahkan itu. Masih dibawa berani dia. Ya, dan juga memperhatikan dalil-dalil yang dibawa Arif ya. Selain terpatahkan, ada juga poin yang masih gua ingin tekankan di sini. Pertama soal Yohanes 10:28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa, ya. Jadi ada akan. Ini sudahnya kapan? Kok ada akan terus ini? Berikutnya yang ini juga Yohanes 17:2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Bener kan yang gue bilang? Yesus itu akan begini, akan begitu gitu loh. Kejadian nggak pernah gitu. nggak pernah. Jaminannya tumpah-tumpah, bukti nggak ada gitu loh. Bisa gini loh. Jaminannya tumpah-tumpah, bukti nggak ada satupun. Tapi karena Arif dan juga Eker ingin menyudahi gitu ya mengenai pembuktian, ya udah nggak apa-apa. Kores di sini mengalah karena mengasihi kalian gitu. Kita lanjut ke hal yang lain saja gitu ya. Nah, hal yang lain yang ingin gue tanyakan adalah gue mengasihi kalian, Bre. Jadi kalau misalnya memang udah menyerah, nggak bisa lagi ngasih bukti, ya udah gitu. Karena Kristen itu agama jamin gitu, bukan agama bukti. Nah, kayak gitu. Pertanyaannya gini yang baru deh buat kalian semua. Jadi tadi di awal-awal gue sempat mendengar Arif bilang bahwa Yesus ini adalah penghapus dosa karena korban penghapus dosa itu dulunya binatang dan berulang-ulang. Sekarang itu sudah enggak. Oh, oke, fine, nggak ada masalah. Pertanyaannya gini untuk premis tersebut gitu. Coba tolong ditunjukkan di mana ada anak domba jantan dipakai sebagai korban penghapus dosa. Di mana? Gitu. Pengen tahu nih gitu kan. Yesus kan julukannya anak domba ya. Anak domba nih. Nah, pengen tahu gua di mana anak domba jantan dipakai sebagai korban penghapus dosa gitu. Siapa tahu gua yang sudah membaca bolak-balik perjanjian lama perjanjian baru ini salah dalam membaca atau kelewat gitu, siapa tahu. Nah, coba ditunjukkan. Karena kalau sampai ternyata salah, maka ini sudah bisa dipastikan Yesus bukanlah bukti keselamatan gitu. Karena ngutip istilah aja salah Yesus ini. Kan gitu. Itu harus ada gitu. Kalau nggak salah mengenai korban-korban gitu adanya di Imamat sama Bilangan deh. Jadi kalian coba cari di situ. Mungkin gue selip nggak ada gitu kan. Ada tapi gue nggak baca gitu. Harus dibuktikan itu. Korban Yahudi itu ribet. Ada 17 jenis korban dan korban yang dijelaskan dalam kitab itu tuh ada 6 gitu. Yang 5 yang paling utama itu ada korban salamim, korban khatat gitu kan. Lalu kemudian ada korban penghapus dosa, korban penebus salah, lalu kemudian korban bakaran gitu. Nah ini kan gitu ya. Jadi gue pengen tahu nih, di mana nih ada anak domba jantan sebagaimana julukannya Yesus yang dipakai sebagai penghapusan dosa gitu. Ya masa orang Yahudi salah kutip kan gitu ya, nggak mungkin kan. Pasti ada dong tertulis itu, pasti ada. Masa salah gitu. Pertanyaan yang kedua ini gue harap kalian tidak menyerah gitu, seperti pertanyaan yang pertama. Kalau yang pertama kan udah nyerah nih, udah kita nggak akan menjawab lagi lah, kecuali pertanyaan yang kedua. Oke lah, fine, nggak ada masalah. Nyerah dong. Nah yang kedua gue harap jangan menyerah, harus ada gitu. Oke, sip, thank you Bre. Lanjut. Ya ini saya gas saja langsung ini Bang Kores karena banyak syubhat mereka yang saya catat ini. Ya. Ini untuk Islam dicatat ya dalil-dalil yang saya akan sampaikan gitu. Ya, jadi jangan bikin malu lah ya pihak Kristen. Jangan ngajarin ikan berenang gitu karena bikin malu ntar. Oke teman-teman semuanya, saya mencatat beberapa hal ya yang telah diajukan oleh Arif Bulo dan Eker tadi ya. Pertama, kata Arif, Injil ya itu Kejadian sampai Wahyu ya. Yang pertama saya bantah, kitab Kristen itu bukan Injil ya, tapi Bible. Injil dan Bible itu beda
Ya, kalau Injil adalah wahyu diturun pada Yesus kepada Nabi Isa untuk Hawariun, bukan kitab kesaksian, apalagi kitab wartawan ya, yang disusun melalui penyelidikan. Bukan itu Injil, bukan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kata Eker Saugo ya, tidak ada keselamatan kecuali melalui Yesus. Eker Saugo ya, Yesus aja kagak selamat, lalu gimana dia mau selamatin ente? Coba kau baca di sini ya, Yohanes 5 nomor 37 ya. Bapa yang mengutus aku, kata Yesus ya. Salah ayat pula ya. 30. Nih kata Yesus apa? Nih kata Yesus ya, Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar ya. Dia aja tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, gimana mau selamatin ente? Ayo, logika dipakai ya. Terus nih apalagi nih? Kenapa Nabi Muhammad setara dengan Allah, kata Arif? Gini Rip ya, gini, nggak ada rumusnya Nabi Muhammad itu setara dengan Allah, nggak ada. Karena Allah itu tidak setara dengan apapun. Quran surah Al-Ikhlas nih ya, Quran surah Al-Ikhlas tuh ya, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan apapun kepada Allah ya, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya ya. Allah tidak setara dengan Nabi Muhammad ya. Allah itu Tuhan semesta alam, sedangkan Nabi Muhammad di dalam Quran surah Ali Imran ayat 144, dia hanyalah seorang rasul, bukan setara dengan Tuhan. Oke. Terus ini pertanyaannya lagi, bagaimana Islam memperoleh surga? Wah, nih ya, konsepnya kayak gini aja, gampang kali. Quran surah Al-Bayyinah ya teman-teman, di ayat ke-7 ya. Apa bunyinya? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, satu ya, dan mengerjakan kebaikan ya. Jadi dua aja bakal masuk surga, punya iman dan mengerjakan kebaikan. Mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Terus apa dikatakan? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Nih ya, balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga Aden ya. Mudah kan konsep dalam Islam. Yang penting punya iman dan mengerjakan amal soleh, dibalas surga ya. Mudah konsepnya dalam Islam. Terus berkaitan tentang yang dikatakan Arif tadi ya, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48, wa qafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam. Oke, nih ya, kami teruskan jejak para nabi Israel dengan mengutus Isa putra Maryam. Katanya di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Betul, di dalam Injil, bukan di dalam Bible, bukan. Ya, di dalam Injil yang ada petunjuk dan cahaya, bukan di dalam Bible ya. Nah, petunjuk dan cahaya itu kata Allah ya, diletakkannya dalam Al-Quran ya. Ya, makanya Rip jangan potong-potong ayatku ya. Al-Maidah 46 kau bawa, 48-nya kau kagak baca ya. Petunjuk dan cahaya itu ya di dalam Al-Quran. Dan kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya ya. Rep, jangan malu Rep ya, jangan malu.